Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. perkuliahan OLT ya. Nah, OLT itu sebenarnya setelah UTS itu membahas tentang lebih hal ke teknis ya. Kalau sebelumnya mungkin lebih ke manajemennya, sekarang ke sisi teknisnya, di mana operasi pada development sistem itu diatur ya. Nah, pada pertemuan hari ini mungkin singkat saja kita akan membahas sedikit tentang pengantar microservice ya. Sebagaimana kita tahu bahwa eh, arsitektur itu ada dua, ada monolitik dan juga microservice. Arsitek Arsitektur monolitik itu lebih kepada semua library, semua modul, semua aplikasi ke dalam satu lingkungan, satu environment ya. Sedangkan microservice ini lebih kepada bagaimana suatu modul, submodul ini dibagi menjadi bagian yang terkecil, kemudian mempunyai lingkungan sistem tersendiri dan berkomunikasi melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui API. Nah, yang pertama sejarahnya ya, sejarah sebetulnya microservice ini bukan hal yang baru di dunia ya, tapi di Indonesia masih hal yang baru. Diawali dari sejarahnya ini, transisinya ini dari tradisional arsitektur atau monolitik ya. Mungkin yang teman-teman biasa kembangkan itu pasti sudah biasanya itu monolitik ya. Kemudian kita bergerak ke zaman service oriented arsitektur, kemudian microweb service, microservice CI/CD dan juga microservice cloud native. Nah, sekitar di ini muncul ya share screen-nya ya. Mudah-mudahan kebaca ini kebaca Betul, nggak Pak. sih? Terbaca Coba. masih sih, Pak. Masih terbaca kecil tapi terbaca, Pak. Oke, di awal tahun 2000-an, monolitik itu banyak kita sebagaimana kita tahu bahwa banyak aplikasi yang dibangun prinsipnya adalah monolitik di mana semua komponen dijalankan dalam satu kode besar. Ini jadi sulit diskalakan atau di apa ditingkatkan dan maintenance-nya pun besar. Nanti saya jelaskan kenapa maintenance sulit kalau aplikasi itu masih monolit. Ini di 1980 sampai awal 2000-an. Di antara 1990 sampai awal 2000-an juga kita mengenal yang dinamakan dengan service oriented arsitektur, yaitu arsitektur yang segala macamnya melalui API, di mana si aplikasi ini dibagi-bagi dikelompokkan secara modul-modul gitu ya, dibagi-bagi nah antar modul-modul aplikasinya ini dia connect-nya menggunakan API. Contohnya di satu aplikasi Litera, contohnya saya bagi-bagi ke dalam beberapa modul. Ada front end, kemudian ada back end, back endnya dibagi lagi jadi misalnya back end pembuatan jadwal, back end perkuliahan, back end apa, dan semuanya ini tidak ada yang koneksi langsung. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang framework itu biasanya MVC, model view controller atau hierarchical model view controller. Tapi di dalam di dalam SOA itu tidak ada konektivitas dari view atau front end langsung ke modelnya. Kalau di dalam MVC kan model langsung connect ke view kan, model controller ke view kan. Tapi kalau di SOA itu model view model dan controllernya tuh dibagi berdasarkan masing-masing modul. Antar modul maupun back end dan front end dipisahkan melalui API. Itu SOA. Kemudian di awal tahun 2011-an gitu ya. Sorry, di awal tahun 2004-2005 diperkenalkanlah satu di istilah yang disebut dengan micro web service. Ini diperkenalkan oleh salah satu profesor ya. Dia mengenalkan micro web service di sebuah conference. Nanti ada saya bahas lebih detailnya. Kemudian di tahun 2011 barulah kita mengenal lebih booming lagi istilah microservice ya. Nah, di tahun 2013-2014 ini perusahaan-perusahaan besar seperti Netflix, Amazon
mulai mengembangkan prinsip dari microservice ini. Seperti kita tahu, aplikasi Netflix dan beberapa aplikasinya Amazon itu tidak lemot ya, dan perubahannya itu tidak kerasa gitu. Tiba-tiba berubah aja tampilannya, berubah aja modulnya, tanpa mati, tanpa down. Karena mereka sudah menerapkan secara keseluruhan prinsip dari microservices. Nah, sekitaran 2014 sampai 2017 baru populer yang namanya continuous integration dan continuous development. Kemudian sekarang lebih modern lagi, 2017 sampai detik ini masih berjalan, itu yang disebut dengan microservice, continuous integration, continuous development with cloud native. Kita bahas satu persatu. Nah, monolitik arsitektur ini seperti ini ya. Ada data, ada proses bisnis, alur logik dan seterusnya. Kemudian ada user interface di dalam satu lingkungan. Kita bisa sebut nggak satu server bisa. Anggap saja ini satu server nih. Semuanya satu server. Atau lebih lebih simpelnya contohnya teman-teman mendevelop satu aplikasi utuh di dalam satu XAMPP yang sama, di dalam satu browser, satu environment yang sama. Semuanya numpuk atau stuck di dalam satu tempat. Kemudian sampai sini ada pertanyaan. Saya lanjutkan dulu. Cirinya apa? Ada single code base ya, tidak jadi si modulnya itu tidak dimodul-modulkan ya. Dan bahasa pemrogramannya satu. Kalau dia bahasa pemrogramannya PHP, PHP semua. Nggak bisa misalnya fitur ini, modul ini, PHP modul ini, Python modul ini, Node.js itu nggak bisa. Single code base, satu code base-nya. Tightly couple ini artinya bagian atau komponen dalam aplikasi sangat bergantung satu sama lain. Cirinya apa? Satu file hilang aja jadi masalah. Misalnya gini, kalian menggunakan aplikasi yang berbasis modular ya. Saya hapus saja file index.php aja namanya. Nggak akan jalan itu semuanya. Sangat, sangat, sangat tergantung satu sama lain. Kemudian single deployment unit. Jadi cukup copy paste source code-nya di satu tempat, edit, running, jalan. Karena satu deployment. Kemudian biasanya pool database-nya itu RDBMS ya. MySQL, Postgre, Oracle. Kemudian satu database itu dipakai oleh semua kebutuhan aplikasi. Itu cirinya. Yang kedua, yang SOA ini udah lebih modern lagi. Service Oriented Architecture yang secara framework luasnya kita mengenalnya dengan ESB atau Enterprise Service Bus. Dia ciri yang pertama adalah aplikasi dibagi ke dalam beberapa modul dan beberapa modul ini mungkin berbeda bahasa pemrogramannya mungkin. Bisa sama bisa beda. Kemudian si aplikasi ini komunikasi, apabila ada komunikasi antara beberapa fungsi ini, komunikasinya harus lewat API. Begitupun front end-nya. Anggaplah front end ini salah satu modul yang dia juga koneksi melalui API gateway. Walaupun database-nya masih stuck di dalam satu database gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Cirinya tadi service based modul, jadi satu fungsi, satu layanan, satu modul. Kemudian komunikasi antara satu modul dengan modul yang lainnya itu menggunakan API, ataupun antara satu modul dengan front end-nya itu menggunakan API juga. Biasanya front end-nya itu bahasa pemrogramannya TypeScript, back end-nya Python, PHP atau Node.js biasanya. Kemudian ada Enterprise Service Bus. Nah, lebih luasnya lagi dia sudah menerapkan SOA versi enterprise-nya. Sudah ada tools-nya, sudah ada middleware-nya. Nah, kalau pakai ISB ini, si API Gateway dan lain-lainnya ini sudah ada tools-nya tersendiri. Sudah ada platformnya tersendiri. Diatur, dikasih limit juga, dikasih permission juga, dikasih security juga di API-nya melalui ISB atau Enterprise Service Bus ini. Kalau nanya langsung disanggah aja. Nah, kemudian Dr. Peter Rogers ini sekitaran tahun 2000 sekitaran tahun 2011 menemukan satu arsitektur yang disebut dengan micro web service. Beliau membuat sebuah innovatif ya, dalam sebuah conference. Conference itu adalah suatu pertemuan ilmiah internasional ya, itu namanya conference. Isinya adalah para speaker atau para narasumber yang mempresentasikan suatu teknologi, suatu kebaruan biasanya atau suatu isu yang dibahas.
Nah, yang dibahas kebetulan adalah dia menemukan microwave service. Coba teman-teman perhatikan arsitekturnya, di mana setiap modul itu di setiap satu aplikasi itu dibagi ke dalam beberapa modul. Setiap modul punya database sendiri. Kemudian koneksi ke klien itu selalu lewat API Gateway. Sebenarnya lewat setelah API Gateway ini di atasnya ada satu lagi yang namanya front end. Klien itu ngaksesnya front end. Browser itu mengenalinya front end bukan back end. Jadi nanti si klien ngakses front endnya ini ditengahi oleh API Gateway. API Gateway connect ke setiap service yang ada. Setiap service ternyata punya database yang terpisah-pisah. Itu menurut Dr. Peter Roger. Itu yang disebut dengan micro web service. Bukan microservice. Belum ya. Cirinya apa? Layanannya sudah disebut kecil-kecil. Layanannya independen. Antara satu service atau satu modul ini independen. Tidak ketergantungan satu sama lain. Kemudian semuanya berbasis web oriented. Nah, web orientednya ini bisa menggunakan REST ya, REST atau API, bisa menggunakan XML. Mungkin teman-teman tidak mengalami generasinya XML. Dulu kalau kita pengen menampilkan web dinamis itu kita pakainya XML. Jadi XML juga sama bisa ya. XML itu HTML versi dinamis ya. Tapi kalau sekarang lebih populernya adalah JSON atau REST ya. Kemudian light ya, artinya dia tidak membutuhkan platform berat karena dia tidak membutuhkan tools-tools besar seperti USB. Di mana USB membutuhkan perangkat besar seperti middleware, perangkat penengah, perangkat security dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian protokol oriented. Apa itu protokol oriented? Semua tidak bergantung pada satu protokol saja. Yang penting SOA aja. Mau dia protokolnya JSON, mau dia protokolnya XML, itu terserah. Bahkan kalau menggunakan message broker, middleware seperti Kafka juga itu boleh. Kemudian database-nya dia udah per modul, per fungsi, per service. Jadi kalau teman-teman punya satu database biasanya di Monolithic itu bikin sistem namanya sistem akademik, database-nya itu sistem akademik DB gitu ya. Nah ini enggak. Kalau kita punya satu modul namanya, kalau kita punya satu modul namanya modul pendaftaran, nah maka database-nya database pendaftaran. Loh, bagaimana Pak nanti kalau ada saya butuh butuh menampilkan data misalnya yang lebih dari satu database, yang lebih dari satu table misalnya, yang sifatnya ini cross antar apa namanya antar service, maka tidak lagi menggunakan database join. Kalau teman-teman sebelumnya menampilkan satu data di beberapa database atau beberapa table itu menggunakan prinsip join, tidak berbeda halnya dengan microservice atau microservice. Dia prinsipnya sudah mengembangkan, menerapkan join di level controller. Jadi nanti joinnya tuh di level ini, di level komunikasi antara modul. Jadi kita menjoinkan data, tarik dulu datanya oleh satu modul, baru kita joinkan. Bukan tarik datanya dari database kita joinkan antar database, tapi menjoinkannya lewat data yang sudah ditarik melalui web. Bentuknya web service. Nah, kemudian yang eranya sekarang ini adalah cloud native CI/CD ya. Apa bedanya dengan apa bedanya dengan microservice-nya Dr. Peter Rogers? Bedanya adalah untuk Peter Rogers itu tidak menjelaskan bagaimana prinsip otomasi atau prinsip CI/CD dari development-nya, dari production-nya. Bagaimana developer mengupload source code, mengembangkan source code, dan menjadikan source code yang di development tersebut menjadi production atau menjadi testing atau menjadi apa gitu ya environmentnya. Si Dr. Roger tidak menjelaskan itu karena makanya itu masih disebut micro web service. Hanya fokus ke dalam webnya saja. Bagaimana webnya berkomunikasi secara arsitekturnya saja. Tapi di era yang saat ini di 2017 sampai dengan detik ini yang namanya microservice CI/CD itu cloud native itu dia dia menggabungkan, dia melanjutkan prinsipnya microweb service Dr. Peter Rogers dengan otomasi developmentnya. Jadi kalau Peter Rogers hanya fokus ke arsitektur aplikasinya, bagaimana satu modul dengan modul lain berkomunikasi, bagaimana front end dan back end berkomunikasi, bagaimana klien atau browser berkomunikasi dengan back end melalui API dan seterusnya.
Tapi untuk cloud native microservice ini yang dikembangkan adalah bagaimana tambahannya adalah bagaimana developer itu dari laptopnya bisa mengakses ke service yang mana, mendeploy source code ke service yang mana, environmentnya development atau production, kemudian apabila setelah development itu mau dinaikkan levelnya ke production gitu ya, itulah yang disebut dengan cloud native microservice. Kenapa disebut namanya cloud native? Karena prinsip infrastrukturnya sudah tidak lagi dibahas. Semuanya sudah di atas virtualisasi. Jadi dari mulai ngupdate source code sampai dengan seterusnya tidak perlu lagi memikirkan bagaimana kondisi infrastrukturnya. Berapa server di bawahnya, servernya besar atau kecil. Semuanya sudah diatur di dalam arsitektur cloud native ini. Makanya inilah teknologi saat ini dan teknologi yang masih akan berjalan panjang sampai dengan masa depan. Pertanyaannya, silakan dijawab. Sekarang sudah ada teknologi cloud native microservice. Apakah yang monolitik atau tradisional ini masih akan berjalan atau enggak? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Izin menjawab, Pak. Silakan. Tetap berjalan, tapi untuk yang skalanya kecil, Pak. Untuk yang Oke, monolitik. jawaban bagus. Salah satu alasannya itu. Salah satu jawabannya. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa microservice ini berarti kan sama dengan microservice harus atau cocoknya di skala yang besar. Kenapa skalanya harus besar? Karena dalam menyiapkan cangkangnya saja, menyiapkan rumahnya saja, banyak komponen yang terlibat. Nanti saya kasih publikasi saya yang berhubungan dengan CI/CD. Saya akan nanti kirimkan. Di situ ada Kubernetes-nya, di situ ada kontainernya, di situ ada virtual mesinnya, di situ ada GitLab-nya, di situ ada image repository-nya, di situ ada image runner-nya, di situ ada monitoring-nya, di situ ada staging-nya, belum database-nya, belum bahasa pemrogramannya, belum hak aksesnya. Kalau hanya menyiapkan cangkangnya saja itu rumit, sedangkan aplikasinya sederhana, cost-nya akan lebih besar ke cangkangnya, gitu ya. Itu jawabannya. Alasan yang kedua adalah teknologi rumit ini tidak selamanya diterapkan. Kalau kita butuh aplikasi yang cepat di deploy, yang penting asal ke deploy asal jalan, kita nggak bisa menerapkan ini. Ini setupnya saja, setup cangkangnya saja seminggu lebih, seminggu 2 minggu gitu. Dan sedangkan yang tradisional ini hitungan jam selesai kan? Atau logika lain lah. Mobil yang mobil atau motor yang masih menggunakan platina dan dia jelas masih karburator, kenapa sampai sekarang masih ada? Padahal sekarang sudah injeksi, sudah serba komputer, sudah menggunakan kok apa namanya coil ya. Kenapa? Kenapa ya teknologi lama masih ada? Berbagai macam alasan, berbagai macam selera gitu ya. Seperti itu. Oke, pertemuan ini singkat saja. Nah, silakan cari referensi-referensi tambahan tentang perbedaan dulu ya, perbedaan antara arsitektur microservice dan monolitik. Terima kasih.